Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan bernafas, berpikir, dan belajar memahami zaman yang terus berubah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan yang tidak pernah usang oleh waktu. Sahabat semua, kali ini kita akan bersama menelusuri sebuah cerita refleksi politik era kini yang dibalut dalam nuansa fiksi, berjudul Cloning Sang Presiden. Cerita ini akan mengajak kita merenung tentang bagaimana kepemimpinan bisa berubah wajah, bagaimana rakyat bisa terbang-ambing oleh gosip dan manipulasi, serta bagaimana bayang-bayang cloning politik sesungguhnya mencerminkan keresahan bangsa. Mengapa cerita ini penting? Karena politik kita hari ini seringkali terasa tidak asli lagi, seolah ada sosok lain yang memimpin, sementara nurani rakyat perlahan-lahan dikloning oleh propaganda. Bagaimana kita memaknainya? Dengan menjadikan kisah ini sebagai kaca benggala, bukan soal benar atau salahnya isu, melainkan tentang keberanian kita menjaga akal sehat, iman, dan hati nurani agar tidak hanyut dalam kepalsuan. Harapannya, kisah ini dapat memberi inspirasi dan sekaligus peringatan, bahwa pemimpin bisa saja diganti, citra bisa dipalsukan, tapi nilai dan kesadaran rakyat tidak boleh ikut dikloning. Disclaimer, cerita ini sepenuhnya fiksi reflektif, ditulis untuk renungan, refleksi edukasi nalar. Jika ada kesamaan nama, peristiwa, atau tokoh dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan dan hanya sebagai bahan perbandingan imajinatif. Semoga yang tersimpan di hati kita hanyalah hikmah, bukan prasangka, karenanya yuk nata niat jernihkan pikiran sucikan kolbu mari menyimak dengan bismillah. 1. Bayangan di balik cermin. Hari itu, rakyat seakan menatap cermin retak. Sosok yang berdiri di podium, yang konon adalah mantan pemimpin tertinggi negeri, tampak sama, tapi juga berbeda. Matanya tak lagi berbinar, senyumnya tak lagi hangat, suaranya terdengar serak dan bergetar seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa oli. Sebagian rakyat berbisik, itu bukan dia. Itu orang lain. Gosip pun menjalar lebih cepat dari aliran listrik yang konsleting, sakusuk di warung kopi, di terminal, di layar gawai, di ruang rapat partai, semua membicarakan satu hal, apakah eks-presiden kita telah diganti? Atau lebih gila lagi, apakah ia telah dikloning, anjay? Media sosial berubah jadi pasar malam penuh rak sorai dan tawa getir. Ada yang mengunggah foto lama, bandingkan garis wajah dan senyum yang katanya tak lagi sama. Ada pula yang buat video analisis gerakan tangan, mengklaim, gerakan ini bukan asli, ini hasil latihan aktor bayangan, Edwan. Namun, di balik segala canda dan teori konspirasi, tersimpan kegelisahan nyata. Rakyat mulai merasa kehilangan figur yang dulu dianggap sederhana, dekat, merakyat. Kini yang mereka lihat seakan cuma cangkang tanpa jiwa. Pertanyaan ngiris sanubari, apakah seorang pemimpin hanya tubuh semata? Ataukah ia adalah ruh dan ketulusan yang tidak bisa digandakan? Seperti bayangan di balik cermin, sosok itu masih berdiri di sana. Tapi refleksinya retak, wajahnya berpatku-lipat, dan yang terlihat cuma serpihan keaslian. Dan setiap serpi itu seakan menanyakan kembali, apakah kita sedang dipimpin manusia nyata, atau sekadar bayangan yang direkayasa. Edan Buchet, ini bukan sekadar pengantar gosip. Ia adalah cermin besar yang dipasang di tengah negeri, memaksa setiap orang menatap wajah pemimpinnya, lalu menanyakan kejujuran dalam hati, apakah yang kita lihat sungguh nyata? Ataukah negeri ini telah memasuki era cloning politik, di mana yang asli dan palsu hanyalah permainan, bayangan? 2. Laboratorium Kekuasaan. Di balik gedung tinggi ibu kota, jauh dari sorotan kamera, ada ruang yang tak tercatat di peta. Sebuah laboratorium kekuasaan, bukan dengan tabung reaksi dan cairan kimia, melainkan dengan layar raksasa, tim pencitraan, konsultan asing, dan elit yang haus kendali. Di ruang itu, wajah pemimpin dipelajari seperti anatomi. Gerak bibir, tarikan alis, lengkung senyum, bahkan cara berjalan, semua ditelaah dengan detil yang mengalahkan penelitian ilmiah. Para ilmuwan politik, duduk di kursi kulit mahal, mencatat tiap kelemahan, lalu merancang strategi, bagaimana agar sosok itu tetap tampak kuat, meski jiwa aslinya mungkin sudah begitu lelah. Mereka tak bicara tentang nurani, mereka bicara tentang brand. Mereka tak peduli pada kebenaran, mereka peduli pada image.
Kalau rakyat merindukan senyum lama, maka kita buat senyum itu kembali dalam iklan. Kalau mereka curiga pada suara, kita ganti dengan dubbing. Kalau mereka bertanya soal kebijakan, kita alihkan dengan drama. Begitu bisik sang maestro pencitraan, enteng. Inilah, cloning, era politik modern. Bukan menyalin tubuh lewat teknologi genetika, melainkan menggandakan citra lewat teknologi persepsi. Seorang presiden bisa ditampilkan dalam 10 wajah berbeda, di media sosial ia tampak merakyat, di televisi ia tampak tegas, di baliho ia tampak visioner, di rapat elit ia tampak tunduk, dan di luar negeri ia tampak diplomatis. Semua itu hasil rekayasa, hasil laboratorium kekuasaan, yang bekerja tanpa henti. Namun ada satu hal yang tak bisa dikloning, ketulusan, kejujuran. Ia tidak bisa diproduksi ulang. Ia tidak bisa dipoles dengan makeup politik. Dan inilah retakan yang mulai terasa. Rakyat boleh dibohongi, dengan 1000 visual, tapi getaran jiwa sulit disembunyikan. Di balik gemerlap panggung, banyak yang mulai merasakan kehampaan, bahwa sosok di layar hanya tiruan, sementara aslinya entah di mana, kemana. Laboratorium kekuasaan itu terus berdetak. Mesin propaganda terus menderu. Tetapi pertanyaan diam-diam lahir di hati rakyat, jika pemimpin bisa direkayasa sedemikian rupa, apakah kita masih hidup dalam demokrasi, atau sekadar dalam teater politik ilusi? 3. Rakyat di persimpangan. Suatu sore yang gerimis, di sebuah kampus negeri yang dindingnya mulai kusam oleh usia, seorang mahasiswa bernama Raka berdiri di depan ratusan teman seangkatannya. Ia bukan pasiapa, hanya anak dari keluarga sederhana yang tumbuh dengan idealisme. Tapi suaranya bergetar kuat, seperti petir yang membelah langit. "Men teman," ujarnya, "hari ini kita harus berani bertanya, siapa yang sebenarnya memimpin negeri ini? Apakah dia manusia asli dengan hati nurani, atau sekadar bayangan hasil rekayasa? Kalau pemimpin kita sudah jadi tiruan, apakah rakyat juga akan ikut-ikutan jadi tiruan dari diri kita sendiri?" Sorak bergemuruh. Ada yang mengangkat tangan, ada yang meneteskan air mata. Pertanyaan itu menamparkan banyak hati. Di sisi lain kota, seorang jurnalis tua bernama Sulastri menulis di redaksi kecilnya, "Cloning politik bukan soal genetik. Ia adalah seni membodohi rakyat dengan wajah lama yang dihidupkan ulang tanpa jiwa. Kita dipaksa percaya pada topeng, padahal yang asli sudah lama hilang dalam kabut kekuasaan." Tulisan itu viral, dibagikan jutaan kali, meski akhirnya dibungkam dengan 1000 serangan buzzer. Rakyat pun terbelah. Ada yang percaya penuh pada isu presiden palsu, dan merasa dikhianati. Ada yang menolak mentah, menuduhnya hoaks dan fitnah. Dan ada pula yang pasrah, mau asli atau palsu, buat kami tetap saja harga sembako plus PBB naik selangit. Namun di balik perbedaan itu, satu hal pasti, kepercayaan telah retak. Demokrasi yang dulu diharap jadi jalan terang, kini berubah menjadi labirin gelap, penuh tiruan dan ilusi. Raka menutup orasinya dengan satu kalimat tajam. Kalau pemimpin adalah cermin rakyatnya, maka pertanyaannya, apakah kita masih punya wajah asli? Atau kita semua sudah berubah jadi bayangan, tak lebih dari cloning yang berjalan di atas tanah sendiri? Dan di antara gemata kata itu, hujan turun semakin deras, seolah langit pun ikut menangis melihat rakyat yang terjebak di persimpangan antara kebenaran dan kepalsuan. Sudah sangat tipis untuk dibedakan. 4. Antiklimaks, pecahnya topeng. Hari itu lapangan utama penuh sesak. Ribuan rakyat berdesakan, menanti pidato kenegaraan yang disebut akan jadi yang paling penting dalam 1 dekade terakhir. Kamera televisi menyorot dari berbagai sudut, drone berputar di langit, dan layar raksasa menampilkan wajah eks-presiden yang tampak tenang, setidaknya dari kejauhan. Namun, ketika ia mulai berbicara, sesuatu terasa janggal, tak kata yang keluar tidak beraturan. Sesekali lidahnya terselit, lalu ia menyebut nama daerah yang salah, bahkan keliru menyebut tahun kemerdekaan. Sorakan riuh mulai terdengar, ada yang bingung, ada yang tertawa getir, ada pula yang terdiam ngeri. Apakah itu benar dia?" bisik seorang ibu yang gandeng anaknya. Tidak mungkin, suara itu asing, ekspresinya kosong. Seperti robot yang diprogram bicara, jawab lelaki di sampingnya, tiba-tiba, di tengah kalimat panjang, dia terhenti. Dia menunduk, tubuhnya bergetar aneh, seperti kehilangan keseimbangan. Mikrofon berderak, wajahnya membeku sesaat, lalu ia tersenyum kaku yang membuat banyak orang merinding.
Kamera menyorot lekat, dan seluruh rakyat menyaksikan dengan mata kepala sendiri, topeng kekuasaan, retak. Namun, bukan kebenaran yang kemudian muncul. Sebaliknya, layar televisi tiba-tiba berganti dengan musik riang, pidato dipotong dengan alasan gangguan teknis, dan media resmi segera menayangkan ulang rekaman lama dengan editan halus. Seakan-akan insiden itu tidak pernah terjadi. Rakyat terbakar oleh dua perasaan sekaligus, ngeri dan marah. Mereka tahu ada sesuatu yang janggal, tapi mereka dipaksa percaya bahwa semua baik saja. Survei terbaru menunjukkan kepercayaan rakyat tetap tinggi, kata stasiun berita malam itu, lengkap dengan grafis berwarna-warni. Tapi bisikan di jalanan, di warung kopi, di ruang keluarga, tidak bisa dibungkam, apa yang kita lihat tadi. Apakah pemimpin kita masih manusia, atau sekadar bayangan yang dimainkan oleh tangan tersembunyi? Antiklimaks itu bukan sekadar salah ucap atau tubuh yang goyah. Itu adalah retakan pada panggung besar yang selama ini dibangun dengan gemilang pencitraan. Dan retakan itu terlalu jelas untuk ditutup oleh selotip propaganda, astagfirullah. 5. Refleksi di balik cloning. Setelah momen retak itu, bangsa ini seakan masuk ke lorong sunyi. Rakyat menatap satu sama lain dengan pandangan kosong, mereka sadar telah lama hidup dalam bayangan. Bukan hanya pemimpin yang dipertanyakan keasliannya, melainkan juga demokrasi yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Kebenaran bukan lagi apa adanya, tapi apa yang diproduksi oleh laboratorium kekuasaan. Satu berita bisa direkayasa, satu gambar bisa dipoles, satu pidato bisa disulap. Dan di balik semua itu, berdirilah para oligark, seperti dalang yang tak pernah mau turun panggung. Mereka tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh kendali. Mereka tidak butuh rakyat berpikir, mereka hanya butuh rakyat percaya. Simpulannya, inilah cloning paling berbahaya, bukan tubuh pemimpin, tapi jiwa bangsa yang diretas. Rakyat digandakan menjadi tiruan yang jinak, tunduk pada janji semu, larut dalam survei palsu, dan sibuk dengan pertengkaran kecil, sementara harta negara disapu bersih oleh segelintir orang. Raka, mahasiswa yang dulu bersuara lantang, kini menulis catatan di banner besar. Mereka bisa mengkloning wajah, tapi tidak bisa mengkloning nurani. Mereka bisa memalsukan pidato, tapi tidak bisa memalsukan penderitaan rakyat. Mereka bisa membohongi kita 1000 kali, tapi sekali saja rakyat bersatu, maka topeng itu akan hancur, Pati sudah membuktikan, tunggu apa lagi. Dan, jurnalis tua, Sulastri, menutup artikelnya dengan satu kalimat tajam. Lebih menakutkan dari, presiden cloning adalah bangsa yang rela menjadi cloning, hidup tanpa keaslian, tunduk pada oligarki, dan kehilangan keberanian untuk melawan. Namun Pati sudah mengawali. Di ujung cerita kita merenung, pemimpin boleh palsu, sistem boleh rusak, tapi harapan rakyat tak boleh ikut dipalsukan. Tak kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sungguh tepat. Kebatilan yang teratur, akan mengalahkan kebenaran yang berantakan. Maka, tugas kita bukan sekadar membongkar siapa yang asli dan siapa yang palsu. Tugas kita adalah nyusun kembali kebenaran dengan keberanian, agar bangsa ini tak lagi terjebak dalam cloning oligarki, tapi kembali menemukan wajah aslinya, merdeka, beriman, dan bermartabat, bukan kemunafikan.